Ya, aktivis, saya sebagai aktivis mesti hati-hati kan, karena saya membawa beban besar. Pertama beban cita-cita untuk membuat suasana lebih baik ya. Nah karena itu kita akan lakukan evaluasi di berbagai OPD untuk mengatasi kemiskinan ini ya. Semangat baru menata kota bangun desa itu berbasis SDM unggul. Nah dengan itu kita bisa mencapai keadilan kemakmuran. Nah SDM unggul ini kuncinya tadi. Kalau SDM unggul kita nggak tercapai, saya percaya betul dengan Ki Hajar Dewantoro, bangsa kita nggak kemana-mana. Nah kalau SDM unggul itu topangan jelas dan sehat walafiat, sumber dayanya tumbuh melalui matematik dan sains, 3 produktif dan inovatif. Jadi 3 ini nggak bisa terpisah untuk bangun SDM unggul. Jadi itu cita-cita Lahat ke depan. Assalamualaikum Tribuners. Hari ini kita kedatangan tokoh yang sangat istimewa, ya, mantan tokoh muda, ya, mantan aktivis yang sekarang menjadi eksekutif. Kita sambut langsung Pak Bursa Sarnubi, Bupati Lahat, Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pemirsa kabar? Tribuns, baik-baik saja, sehat, alhamdulillah. Jadi yang benar apa sebutannya? Mantan aktivis, mantan tokoh muda. Aktivis itu tidak ada mantan. Gak ada mantan ya Pak ya? Itu darah daging. Jadi kalau aktivis benar itu dia menjiwai, dia nggak kenal pangkat, nggak kenal kedudukan, tetap di dirinya masih aktivis. Saya aktivis. Iya. Ya, kebetulan jadi bupati. Aktivis yang jadi bupati. Aktivis bupati atau bupati yang jadi aktivis. Aktivis yang jadi bupati. Kalau bupati Ya. jadi aktivis. Jadi saya betul-betul aktivis. Iya. Saya ingin dikenang mati sebagai aktivis, bukan dikenang sebagai bupati. Iya. Ya. Kenapa begitu Pak? Gak tahu, memang jiwa saya. Karena aktivis itu satu penjiwaan yang dia concern dengan keadaan masyarakat, ya, keadaan hati nurani masyarakat, masa depan masyarakat, rakyat ya tentunya. Yang concern dia untuk supaya ada perubahan derajat masyarakat itu. Jadi aktivis itu nggak boleh berhenti mengaktifasi pemikiran untuk transformasi perubahan supaya keadaan lebih baik, ya, satu bangsa lebih maju. Jadi saya ingin dikatakan sebagai aktivis saja. Sejak usia berapa itu Pak? Saya sejak SMA sudah aktif di OSIS ya, Di Lahat ya? di Lahat. Saya aktif di Poksong ya, majalah dinding pada waktu di SMP. Wih, berarti wartawan juga ini? Saya kemudian teman-teman wartawan semua, banyak yang senior. Kompas lu ada Taufik lu ya, itu waktu saya di Humanika. Kemudian saya kawan sama Fikri yang di Fikri Jupri yang di Tempo, Salim Said dulu kan, Salim Said pemilik Tempo. Jadi saya banyak kenal wartawan. Kalau Kompas itu kan yang senior-senior itu ya salah satunya tadi si Taufik dulu sebaya saya. Yuda ya. Oh iya. Kompas. Dia Prakasa. Ya, dia Yuda itu teman saya itu. Kalau Taufik udah meninggal kan. Banyak wartawan. Sini juga banyak wartawan, TV juga. Iya. Banyak kenal wartawan. Jadi teman saya itu bergalanya wartawan, para cendekia, intelektual, aktivis ya, yang gemar berdiskusi. Jadi diskusi bagi saya, diskusi itu forum yang memberikan pencerahan yang mendidik saya di dalam latihan kecerdasan ya, latihan intelektual. Jadi karena itu saya nggak berhenti diskusi sampai sekarang. Jadi salah satu makanan aktivis itu asupannya ya diskusi salah satunya. Sampai malam itu, tengah malam itu. Dari pagi ke pagi, malam ke malam. Ya namanya aktivis kan, orang yang nggak berhenti mikirin bangsanya, masa depan rakyatnya gitu. Apa yang membuat seorang aktivis dan boleh disebut levelnya ini nasional, ya kan? Lalu memilih menjadi eksekutif atau bupati di Lahat. Kalau bupati ini mungkin kecelakaan aja ya. Tapi saya itu bukan memang teman-teman saya itu tokoh-tokoh.
Jadi saya itu kena imbasnya. Misalnya Humanika, dulu saya pendiri Humanika Pak, tahun 89. Humanika itu NGO, singkatannya Himpunan Masyarakat untuk Kemajuan Keadilan. Itu satu forum untuk menggerakkan ya kekuatan pro demokrasi untuk mengontrol, mengkritik Orde Baru pada waktu itu. Nah di forum-forum ini hadir para intelektual, tokoh-tokoh ya yang terlibat langsung dalam oposisi pemerintah. Jadi mungkin Yudi tahu Bang Hariman Siregar ya, Anan Buyung Nasution, Pak Ali Sadikin, mantan Panglima Pak Sumitro, Bang Eki Sarudin, Sabam Sirait, banyak lagi tokoh-tokoh yang hadir di situ. Terus siapa lagi ya? Yang muda-muda sekarang ini jadi Menteri ATR BPN itu juga aktif sebagai anggota diskusi. Kemudian siapa lagi yang naik Bahlil, dia masih tingkat 1 udah ikut diskusi. Ya, Bahlil. Itu juniornya Pak Bursa? Junior saya sekali, ya selisihnya. Ini ya. Karena Umay kan panjang umurnya kan, sampai sekarang masih ada Umanika tuh. Oh masih ada ya? Masih di beberapa tempat. Kemudian banyak sekali yang lahir dari sana, terutama aktivis yang karena di situ tempat pertemuan antar kampus ya, antar organisasi. Ada HMI-nya, ada Gemeni-nya, ada PMKRI-nya ya. Bahkan anak PMKRI banyak juga yang jadi bupati yang aktif diskusi dulu. Sekarang dia tua-tua di umurnya. Jadi di situ pertemuan orang-orang yang menggiat demokrasi yang juga concern untuk perubahan waktu itu. Nah jadi karena itu saya karena begaul dengan orang-orang hebat itu saya kebawa namanya tokoh nasional. Saya bilang saya ini bukan tokoh. Cuma saya ini orang yang menggerakkan forum saja supaya orang terlibat dalam public discourse untuk intens mempersoalkan soal demokrasi lah ya, soal keadilan ya, supaya ada perubahan waktu itu. Ya faktanya tokoh nasional. Ini waktu pemilihan Pak, waktu hitung cepat ya muncul nama Pak Bursa. Saya di handphonenya ada grup wartawan-wartawan aktivis di Jakarta ya. Iya. Yang bunyi lebih banyak di situ daripada yang di Sumsel. Apa katanya? Kanda Bursa terpilih. Iya. Tokoh-tokoh atau aktivis di Jakarta itu. Ya, artinya kan berarti selama ini lebih dikenal di Jakarta, di nasional. Betul, kan? Saya dikenal di Jakarta dan banyak kawan sampai sekarang gitu. Maksud Bang Hariman itu kan. Kalau ITB itu Indro Cahyono teman kita itu. Itu anak-anak pergerakan semua. Nah, apa yang membuat waktu itu memang kampung halaman di Lahat ya? Oke, kami maju di Pilkada Lahat. Dari teman-teman di Jakarta itu atau dari keluarga? Saya itu kalau untuk soal Bupati Lahat itu ada rencana. Maka survei terdahulu itu nama saya nggak masuk sana kan. Iya. Yang persaingan itu antara yang nomor 1 dan nomor 3. Jadi nggak ada nama saya tuh. Tiba-tiba menjelang penutupan 10 hari apa 15 hari itu. Ada orang dorong saya maju dan ada orang ngajak. Wakil saya sekarang ini. Saya bilang saya ini udah usia lanjut. Energi saya itu sebetulnya udah nggak ke bupati lagi, tapi saya lebih aktif diskusi lain kan. Saya sampai sekarang terus diskusi. Sudahlah, dia panggil saya Wak dulu jadi aku jadi wakil, kira-kira gitulah. Jadi takdir itu nggak bisa dilawan. Kalau saya anggap ini misteri kehidupan. Misteri ini nggak bisa diramal orang, nggak bisa ditebak orang. Kayak misteri kematian, orang nggak ada yang tahu. Misteri perkawinan juga nggak ada tahu. Rezeki juga orang nggak tahu. Itu kira-kira. Jadi kalau udah takdir kayak gitu nggak bisa ditolak. Yang tadi saya nggak mau, karena ada yang ngajak ketemu di satu forum gitu. Jadi akhirnya saya setujuin. Terus walaupun di survei saya nggak lihat, tapi cepat peningkatan suara saya itu. Apa yang membuat waktu itu yakin ini bisa ini? Yakin saya itu karena suara saya waktu periode sebelumnya calon itu besar gitu, 42% ya periode saya. Nah, saya yakin suara itu masih ada gitu kira-kira. Pas menang kemarin 41%. Nah kira-kira gitu.
Jadi di samping misteri juga keyakinan. Saya nggak juga keyakinan saya jebol 41% gitu. Di berpasangan mungkin rezeki wakil saya itu, takdirnya wakil saya. Jadi saya itu mengikuti rezeki wakil saya. Kira-kira gitu takdirnya. Ya, Pak Bursa, ini tadi kita bahas soal latar belakang, kenapa latar belakang aktivis perlu dibahas. Karena orang akan melihat, akan berpengaruh pada gaya memimpinnya atau filosofinya dalam memimpin Lahat ini. Ya. Bisa dijelaskan apa itu? Ya, aktivis, saya sebagai aktivis mesti hati-hati kan, karena saya membawa beban besar. Pertama beban cita-cita untuk membuat suasana lebih baik ya, menjaga harga diri saya, jadi menjaga moral saya sebagai leader, sebagai pemimpin. Karena itu saya mesti hati-hati betul di dalam pemerintah. Khawatir suatu ketika misalnya ada apa-apa saya jadi kehilangan legitimasi, kehilangan moral kan. Jadi dalam memimpin saya sangat hati-hati, terutama di dalam menyusun kebijakan pro rakyat ya. Visi misi yang harus membawa perubahan, karena kalau pemimpin itu kalau nggak bawa perubahan apa-apa nggak ada gunanya sebagai pemimpin. Dia hanya bupati, atau bedanya pemimpin dengan bupati. Karena itu saya ingin program-program saya itu betul menyentuh rakyat langsung, baik itu menyangkut pertanian, ya, industri-industri yang kita bangun. Karena intinya pembangunan itu satu proses peningkatan, satu upaya untuk melakukan perubahan ya, dari satu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi kalau kita memimpin situasi nggak tambah baik, kita gagal gitu. Jadi minimal kita kalau ada pengangguran, sebelum kita memimpin itu penganggurannya 1000 misalnya, kalau bisa usahakan tinggal 300, setelah kita memimpin 700 sudah kita masuk lapangan pekerjaan. Karena itu kita membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan sekarang ini. Baik itu dari sektor pertanian maupun industri perkotaan maupun pariwisata ya. Pokoknya intinya kita akan upayakan, saya sebagai aktivis sekaligus bupati untuk ingin sekali mewujudkan cita-cita saya waktu mula-mula menjadi aktivis, yaitu membuat kalau kita memimpin menjadi masyarakat lebih baik, lebih bagus, sesuai dengan harapan yang kita cita-citakan. Kira-kira begitu. Ini termasuk berarti waktu memimpin atau memegang Kabupaten Lahat juga melihat ya apa yang menjadi sorotan selama ini. Apa betul soal kemiskinan juga menjadi ini? Iya, karena kemiskinan itu jadi PR kan. Survei kan kita kan nomor 2 terbesar di kemiskinan di Sumsel. Walaupun saya tidak tahu bagaimana mereka memverifikasi data ya, Badan Biro Pusat Statistik. Tapi itu yang kita kita nerima itu di berita-berita. Nah karena itu kita akan lakukan evaluasi di berbagai OPD untuk mengatasi kemiskinan ini ya. Supaya nanti di akhir kepemimpinan kami mudah-mudahan kita kabupaten yang paling sejahtera gitu. Padahal dari sisi wilayahnya sepertinya daerah yang kaya. Iya, Lahat masuk kaya kan, perkebunannya bagus, kopinya termasuk yang terbesar kan, kemudian irigasinya juga bagus, sawahnya bagus tapi irigasinya rusak. Tapi potensi-potensi untuk bertumbuh kembang itu banyak sekali, terutama perikanan ya, peternakan, rumputnya bagus untuk ternak, dan industri. Di Lahat itu sudah ada industri batik. Sudah ada industri menengah yang tidak dilihat orang gitu. Nah ini mau kita ekspor, di backup oleh pemerintah supaya dia dapat pasar gitu. Jadi industri ini nanti akan memberikan peluang kesempatan kerja yang luas. Karena negara maju itu salah satu harus tumbuh industri-industri itu. Kalau negara dunia ketiga ya tetap saja dia mengandalkan birokrasi belanja pasarnya gitu. Nah negara maju itu konsumsi harus muncul dari masyarakat, bukan dari belanja negara gitu. Jadi saya berpandangan di Kabupaten Lahat ini kita akan menumbuhkan sektor-sektor industri agar ada pertumbuhan di sektor swastanya. Nah ini ya nanti akan menambah
konsumsi di masyarakat, jangan konsumsi dari pemerintah saja, sangat terbatas, dan kemampuan belanjanya juga tidak belum bisa membuat ekonomi hidup, terbatas sekali. Nah, kalau sektor swasta tumbuh, maka belanja masyarakat, pasar akan semarak nanti, karena ada konsumsi masyarakat kan, karena kemajuan industri, income per kapita meningkat gitu ya. Nah, jalannya ya mengembangkan industri, mengembangkan pertanian yang dimekanisasi supaya lebih maju, terutama sektor persawahan gitu. Iya ya, saya sering baca tuh pemberitaan di Kames, di Sriwijaya Pos maupun Tribun Sumsel, arahnya mau ke pertanian, mendatangkan investor, ya perikanan juga. Ya. Apa yang menjadi nilai jual lahat itu, Pak? Sebetulnya setiap daerah tuh punya potensi, ya punya nilai jual. Tapi kebetulan program saya ini ada terkait dengan prioritas ini program Presiden Prabowo. Ya. Pertama soal swasembada pangan, kedua soal koperasi, 3 pengembangan pendidikan, kualitas kesehatan, dan lain-lain. Nah, khusus swasembada pangan ini kita menyiapkan di lahat itu sawahnya luas, Pak. Yang sudah ready itu sudah ada 22.000 sampai 25.000 hektar. Tetapi irigasinya rusak semua. Nah, ke depan ini mulai tahun 2026 ini kita akan bangun beberapa irigasi yang skala besar, yang akan mengairi lebih kurang nanti 6.000 sampai 8.000 hektar. Masih sebagian dari itu ya? Oh, masih kecil, masih segaya. Ada 4 bendungan yang kita bangun, bendungan teknis ya, irigasi teknis. Nah, kalau irigasi teknis berkembang, kemungkinan kita bisa panen 3 kali setahun. Kalau paritas unggulnya 10 ton aja minimal, bagus kalau 15 ton, maka lahat akan menjadi lumbung beras, lumbung padi di salah satu lumbung padi di Sumatera Selatan. Paling tidak bisa memenuhi lahat dan sekitarnya, bisa mensuplai rantai pasok makan bersih gratis. Nanti belum lagi kalau kita eksplorasi perkebunan. Perkebunan itu banyak yang bagus, duren kan, lahan kan terkenal duren. Tapi kalau kita rawat dengan budidaya, menggunakan pupuk yang benar, peraih yang benar, kita akan bisa menghasilkan duren yang berkualitas di satu ketika lahan, karena habitatnya sudah ada, kulturnya sudah ada duren. Kemudian tempat-tempat perikanan, budidaya ikan itu banyak sekali, airnya bagus, mengalir, tidak mati-mati. Nah, karena belum diperhatikan secara serius, maka tempat-tempat ini diabaikan. Bahkan kalau dibantukan ikan secara gratis, ikannya habis, duitnya habis. Duitnya habis, ikannya nggak ada gitu. Nah, jadi banyak potensi. Dan air nggak mungkin hilang ya? Nggak hilang, karena dia sumber dari tanah kan, dari air, mata air. Jadi kalau dari hulu juga dari bukit, ya, dari gunung airnya. Jadi banyak sekali. Jadi potensi ini kalau kita jadikan pusat pertumbuhan, jadikan bendungan, maka sifat air itu memberikan kehidupan di lain-lain tempat. Di samping sawah, tentunya sawah kan. Tetapi begitu ada irigasi, karena irigasi itu sifatnya arti pengairan. Jadi dia bisa ngairin perkebunan, hortikultura, unggas dan sebagainya, ya? Peternakan dan sebagainya. Itulah gunanya air sebetulnya. Kalau irigasi ini kita tata baik, kita bendung dengan baik, maka implikasinya mana-mana, dan air itu sumber kehidupan sampai sekarang gitu. Dari zaman sejarah yang lalu, air itu sumber kehidupan. Setiap ada sungai besar pasti di pinggir-pinggirnya peradaban awal, kan sungai kan peradaban awal itu. Pasti subur gitu loh istilahnya. Ini yang jadi modal untuk mengentaskan kemiskinan dari atau kita target gitu, memperbaiki sumber airnya. Irigasi itu adalah perairan untuk menghidupkan ekosistem ya. Pertanian, perkebunan, peternakan. Ya. Bahkan irigasi perairan bisa juga menjadi pusat-pusat pariwisata kan. Kita bendung, jadikan kolam, bikin arsitektur yang bagus sehingga mendatangkan wisatawan kan gitu. Jadi kalau kita ini perlu, karena apa? Ini semua dalam rangka kita untuk meningkatkan PAD. Kan PAD kan tidak harus meningkatkan pajak, narik pajak masyarakat, tapi dengan menimbulkan sumber-sumber pendapatan baru ya, dengan industri baru, ini juga
cara kita mengolek pendapatan masyarakat untuk ke APBD, IPPAD kan. Jadi tidak harus melalui pajak. Ya, ini kreativitas Kepala daerah mestinya. Jadi harus kreatif, inovatif untuk menghasilkan pendapatan asli daerah untuk memperkuat APBD fiskalnya, untuk memperkuat fiskal. Nah, kalau fiskal kita kuat, kita bisa manuver ke realokasi untuk kesehatan, memperkuat pendidikan kembali, kemudian terus mengembangkan sektor wisata lain, pendidikan dan seterusnya. Jadi bisa. Jadi kita lama-lama nanti nggak tergantung dengan pusat lagi. Nggak tergantung dengan pusat. Tadi disinggung soal wisata, Pak. Itu kan beberapa hotel-hotel besar sudah ada di Lahat ya? Ada. Ada rencana nggak objek wisata atau event wisata yang dikembangkan di Lahat itu? Di Lahat itu ada ribuan megalitika ya. Tapi ada yang dikonsentrasi, ada yang dikonsentrasi satu tempat, ada yang terpencar. Tapi kita ada yang dekat Lahat itu namanya megalitik Tinggi Hari. Tinggi Hari itu pusat situs purbakala yang berkumpul di Tinggi Hari. Sekarang kita lagi perbaiki. Jadi kita perbaiki airnya, kita perbaiki kamar mandi, WC-nya dan parkir dan penerangan. Jadi kafe-kafe. Jadi kenapa ini kita perbaiki supaya orang datang ke sana nggak ada kesulitan. Kalau ngopi ada tempat ngopi, kalau makan mie ada tempat makan mie, kalau buang air ada WC-nya, ada tempat sholatnya gitu. Dan jalannya kita lebarin 6 meter. Selama ini jalan cuma 2,5 meter satu lintasan gitu. Satu arah. Bus bisa masuk kalau 6 meter. Bus bisa masuk. Maka kita siapkan parkir besar untuk bus. Jadi dengan itu kita akan situs ini akan membuat daya tarik wisatawan nasional maupun mancanegara. Karena ini situs terbesar di Indonesia yang ada di Lahat. Nah, kalau Pak Yudi di Google aja terbesar di Indonesia dan terbanyak. Bahkan di dunia di Lahat itu ribuan kan. Tetapi beberapa tempat aja dia yang terkonsentrasi. Nah ini yang kita jadikan sentra wisatanya, situs-situs purbakala ini. Tempatnya indah sekali. Nah, tapi kalau ini tidak kita desain dengan baik, maka dia nggak punya arti apa-apa gitu. Tapi kalau nanti infrastruktur kita baik, tahun ini kita mulai. Ada restorannya, kafenya, ada view-nya. Kita kan kita bikin desainnya nanti dalam waktu dekat ini. Keren itu. Jadi kalau Pak Yudi mau datang nanti boleh diekspos nanti. Boleh. Ya. Kalau kita berkunjung ke Lahat ini kan sebenarnya relatif lebih lengkap. Lah, pusat belanja ada. Hotel banyak. Ada. Ya, hotelnya banyak. Malah jadi rujukan kabupaten tetangga. Betul, kan? Hotelnya ada betul. Bahkan ada investasi baru mau masuk hotel bintang 5, investasinya sampai 700 miliar. Sekarang lagi ngurus izin mereka di pinggir Lematang, Pak. Ada hotel tinggi nanti. Ya. View-nya sungai itu. Sungai Lematang sama Bukit Telunjuk itu. Bintang 5 ya? Bintang 5, Pak. Keren. Insya Allah lagi selesai nanti ada 2 nanti bintang 5. Dua ini sekali. Kalau hotel-hotel bintang 1 Melati banyak lah. Ya. Jadi kalau kita ada event-event untuk sementara bisa nampung. Tapi kalau yang berkelas nasional internasional belum lah ya. Hotelnya bintang 5 cuma 1 kan. Tapi bisa nampung. Ada hotel Melatinya. Hotel Melati banyak. Ada bintang 4 puluhan. kan tapi sudah lumayan kan? Ada lumayan Pak, hotelnya bagus. Ada Santika di situ juga. Ada Santika di sana. Nah jadi pokoknya di Lahat itu kalau kita track dari wisatanya banyak, ya, dari sumber perkebunannya banyak, kopi terutama. Jadi itu wisata itu Pak, hotel-hotel banyak di situ itu karena sebagai hub ke daerah lain atau memang wisata Lahatnya? Ada wisata Lahat Pak. Itu ini ada yang lain kurang dipelihara ya. Jadi kita perbaiki, kita modernisasi. Sekarang di kerjaan sekaya di Lahat itu ada nggak jauh dari kota sekitar 15 menit itu ada di Lahatnya tapi di agak pinggir dikit. Kita sedang bangun wisata Ribang Kemambang namanya. Di situ nanti ada tempat main anak, ya, tempat ada mini zoo, ya, ada air terjun. Jadi kita desain yang bagus lah kita perbarui. Ada kafe-kafe, ada tempat ngopi, ada rumah kopi untuk pendidikan, anak-anak mengenal kopi masa lalu sekarang gitu. Wah, harus kopi Lahat itu. Ada rumah kopi di sana nanti. Jadi situ juga ada pusat pendidikan, ada pelatihan, ada tempat sanggar tari macam-macam.
Jadi akan kita desain satu tempat yang lengkap untuk mengembangkan pendidikan wisata, mengembangkan bahkan akan kita bikin perpustakaan di dalamnya nanti supaya menarik anak-anak mengembangkan literasi ya di tempat itu. Begitu masif, begitu banyak sektor yang disentuh ini ya. Di kebijakan Pak Bupati ini. Bagaimana menggerakkan SDM masyarakat maupun terutama birokrasi? Ya, birokrasi mesti mengikuti langkah kita, nggak boleh ketinggalan langkah. Jadi apa yang menjadi visi kita, karena gini, kita itu kan mau membuat Lahat itu kan lebih ceria lah, lebih maju kan, melalui sektor wisatanya, sektor perkebunannya, pertaniannya, industri lokalnya, itu kan semua menarik sebetulnya. Tapi kalau kita tidak ambil kebijakan, dia nggak bakal kelihatan gitu. Jadi mesti ada satu policy yang kita ambil keputusannya, kita harus begini. Jadi kalau nggak kita lakukan, ya maka uang itu nanti nggak efektif uangnya gitu. Terus menggerakkan birokrasi ini gimana? Ini kan bukan organisasi sosial atau aktivis. Ya birokrasi itu sudah mesin ya, karena dia mesin, dia mesti automatically dia bisa ngikuti itu. Kalau dia nggak bisa ngikuti ya mesti kita evaluasi gitu, mesti dievaluasi. Sudah ada melihat? Ada, kita sudah lihat, tinggal sempat viral juga itu mau evaluasi. Ya. Ada beberapa sudah kita evaluasi, ada yang belum. Kita lihat dulu perkembangannya. Ya. Tapi memang untuk menyelaraskan itu ya Pak? Ya sebetulnya birokrasi kita terlalu padat, terlalu banyak. Kalau menurut logika saya, Lahat itu cukup dengan 250-300 pegawai birokrasi ya. Sekarang 11.000. Nah tapi kalau dikurang ini kemana menempatkannya gitu? Iya. Atau yang sampai ribuan ini gimana menggerakkannya kan supaya makin masif? Udah susah, makanya banyak pegawai negeri itu pagi-pagi dia belum ke kantor, dia mampir dulu di warung-warung mie, warung-warung kopi, sampai jam 10 dia ngobrol-ngobrol sampai ngerokok-ngerokok. Bahkan sampai ke kantor dia bukan ngurus administrasi, merancang visi bupati, dia main gaplek gitu. Karena udah kepadatan birokrasi, tidak efektif. Nah, kalau saya lihat pertumbuhan di negara-negara maju itu memang birokrasi sama kayak kita pertama waktu berkembang. Tapi begitu industrinya tumbuh, birokrasinya menciut. Karena orang tertarik dengan dunia swasta, entrepreneurship kepada birokrasi. Birokrasi kan sebetulnya kurang inovatif, kurang kreasi dalam mengembangkan diri maupun mengembangkan masyarakat. Negara maju selalu didukung oleh perkembangan industri, wira swasta yang maju. Karena itu birokrasi menyempit ya. Kalau kita tak mau membengkak, wira swasta yang menyempit. Ini menyebabkan akhirnya belanja masyarakat itu nggak muncul. Akhirnya mall yang di Lahat itu sepi. Yang belanja hanya ini orang-orang yang terkait dengan birokrasi, pejabat birokrasi atau pengusaha-pengusaha yang terbatas. Ini sekarang mall itu akan ramai apabila ada pusat pertemuan baru. Orang untuk spending belanja ke mall. Yang terjangkau. Ini yang mau diupayakannya pertemuan baru ini. Harus kita upayakan supaya itu desa itu mesti tumbuh itu supaya ada pusat pertemuan baru, supaya ada income per kapita meningkat. Nah kalau income per kapita meningkat bertahap terus maju, orang nggak berpikir pegawai negeri lagi, karena pegawai negeri itu gajinya statis. Tapi kalau orang mau menjadi kaya, hebat, dia harus punya inovasi, kreativitas. Yang nggak ada jalannya wirausaha itu sekecil tadi sempat bahas juga buka tempat usaha, tempat wisata dan sebagainya, selalu ada soal kopi Pak. Dan memang kopi Lahat memang oke lah ya. Kopi Lahat. Salah satu industri kopi itu memang kita bikin hilirisasinya di samping yang roasting, tapi yang bubuk. Kan masa kopi kita banyak ya. Yang nampung kapal api yang berkibar-kibar, berlayar kapal yang mana-mana. Nah, jadi yang di hilirnya ini yang mau kita mau industri kopi salah satu bubuknya Pak, samping yang roasting ya. Nah, jadi kita akan kembangkan bubuk ini nanti sampai ke saset untuk sekali seduh gitu. Ini kan
kira-kira 20-30 kali seduh ini. Ini berapa gram ini? Iya. Ini 250 gram. 250. Seperempat. Ini kira-kira 10 kali ini kayaknya. 10 atau 15 kali seduh. Nanti kita bikin yang sekali seduh, Pak. Yang langsung pakai kantong itu? Ya, harganya mungkin 1.000 perak gitu. Itu yang kita perbanyak nanti. Oke. Jadi terkesan murah tapi ternyata nilai tambahnya lebih ya, Pak, tinggi, lebih tinggi, Pak. Itu ini ecernya 1.000 perak itu. Iya. Harga pokoknya itu cuma 600 perak, 500 perak lah harga pokoknya. Tapi kan dari pabrikan industri kita terjun ke agen kan, agen baru ke eceran gitu loh. Jadi satu mata rantai itu untung 1.000 tuh udah bagus. Kenapa? Dia jual kan ratusan ribu nanti, puluhan ribu saset. Ini perlu mendatangkan investor atau cukup dari rumahan? Kalau pabriknya ini nggak terlalu mahal juga sebetulnya. Mungkin bisa dengan Pusda. Kalau dalam skala 100 ton sehari, mungkin bisa kita gunakan investor lain. Kita kan menggunakan di samping produksi nanti, membangun rantai produksi itu ada marketing macam-macam kan. Nggak mudah juga. Jadi ini belum sampai ke mendatangkan investor ya, masih lagi mempelajari dulu, pelajari. Ini baru skala kecil kita nih. Skala kecil ini kan jadi gini, di Lahat ini banyak industri kopi rumahan. Dia packagingnya belum bagus, mudah rusak, tetapi mereknya lain-lain brandingnya. Ada cap sendal, ada cap sepatu, ada cap botol, cap gelas, cap baju. Sehingga ada 100 rumahan, 100 merek. Terus ini jadi satu merek ya? Makanya kita jadikan satu merek, Kopi Lahat namanya. Jadi pemegang mereknya nih Pemkab? Lahat. Nah, Kopi Lahat. Nah, jadi rumahan tadi dia cuma menyediakan bubuk aja. Kita beli. Dia nggak usah susah-susah. Dia bikin apa bubuknya, kita beli bubuknya. Gratis, ini kontan. Nah, kita menjualnya pemerintah, jualnya konsinyasi ke outlet-outlet di Sumsel maupun yang di Jakarta nanti. Nah, kita akan bikin packagingnya, bikin jutaan, ratusan juta nanti. Nah, ini sudah berapa estimasi per putaran atau berapa tergantung berapa ton nanti. Ini? Kalau 1 miliar dia 1 bulan, bayangkan uangnya berapa itu. Jadi yang penting kan ada 100 industri rumah dia hidup, kita bayar cash. Tugas dia membuat bubuk secara tradisional tuh dia gorengnya itu. Tapi standarnya harus dikelola. Nanti udah dikasih tahu standarnya. Tapi begini, orang desa itu dia lebih tahu standar ini roastingnya itu, tahu dia ngirit itu, nggak terlalu hitam, nggak terlalu mentah gitu loh. Daripada kita, jangan diajarin ke soal gitu. Dia punya turun temurun ya. Punya naluri mereka. Nggak bakal kematangan, nggak bakal ke itu. Bahkan di pabrik bisa bersiko kita bikin di pabrik itu. Lebih baik kita jaga yang ratusan industri rumahan ini, tapi kita terus kembangkan. Sampai kan mereka nggak punya pasar kan. Nunggu dulu sebulan, baru habis 2 bulan. Sebelum kita nunggu konsinyasi mereka nggak bikin produksi. Nah sekarang kita beli, kita titip, pemerintah titip kemana-mana, dia tetap produksi. Gitu. Jadi mereka juga nggak bergantung pinjaman kanan kiri ya? Pemerintah langsung, ini afirmasinya dari pemerintah. Jadi mereka nggak usah takut dibungain nggak. Pokoknya tugas kamu adalah membuat kopi itu jadi bubuk. Packagingnya ini silakan kamu bungkus, nanti kami ambil ini duitnya. Kamu hitunglah untung kamu, jangan rugi. Kira gitu. Sebenarnya udah bisa diekspor kalau sudah bagus. Bisa, tergantung banyak nanti. Makanya bilang tadi kita kan jutaan nanti ini produksi kayak begini, supaya kelihatan besarnya kan. Kalau 100.000 kecil. Dan memang harus konsisten ya kalau mau ekspor itu kan nanti permintaannya. Iya. Nanti kan bisa kita kirim ke Singapura, ke Malaysia, ke kopi-kopi kayak begini kan. Tapi sekarang untuk Transjakarta juga udah ribuan outlet tuh bisa kita konsinyasi. Ini kan salah satu program Pak Prabowo untuk mengembangkan potensi daerah itu salah satu produk pertanian dan perkebunan. Nah kita kan tinggal pakai surat ke outlet tuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, ini adalah produk perkebunan kami, salah satu program strategis Bapak Presiden. Mohon diterima konsinyasi. Gitu. Yang itu di mana, di Jakarta? Seluruhnya, di Palembang juga begitu. Masa sih outletnya menolak gitu. Ini kalau program ini jalan di Indonesia Pak, kita akan cepat tumbuh perindustrian kita. Ya. Berarti harus bikin juga
kafe-kafe kopi lahat ini? Kita mungkin 5 pertama tahun 2007 kita mulai kafe di Jakarta. Palembang? Ya, di Jakarta. Oh, Palembang Jakarta. mungkin 10 lah nanti akan dibikin. Oh di Palembang 10? 10 akan kita. Banyak berarti. Nanti 2006 kita nata dulu mencari spot-spotnya di mana, di Jakarta di mana-mana. Dua dulu kita Palembang sama Jakarta. Di kantor kami boleh nih satu ini? Boleh nanti. Boleh kita kerja sama, boleh. Kita kerja sama. Kopi namanya apa? Sudah belum? Tetap kopi lahat. Nanti kafe lahat. Oh kafe lahat. Kafe lahat isinya kopi lahat. Baik. Nah, saya berpikir menunya kita ngikutin Kekinian. adat kita, bukan nggak kekinian. Oh, ada. Tradisi kita. Kita nyajikan singkong tapi sudah dimodernisasi singkongnya. Menarik kalau dilihat itu. Pisang gorengnya menarik. Jangan kita goreng cara tradisional kan. Gorengnya bengkok-bengkok itu kita jadikan bagus, ada daya tarik, di branding. Kalau singkong kan kasih susu, kasih coklat, jadi enak. Begitu masuk restoran harganya yang kalau di kampung harganya 1.000 perak, masuk restoran 15.000. Nilai tambahnya itu ya. Pernah ke restoran Thailand? Thailand. Wih mahal betul. Singkong 3 biji itu 35.000 Pak. Iya, iya. Dipoles-poles sama kayak susu tuh kan. Kasih susu, kasih coklat. Saya bilang kampung saya nggak laku singkong. 3 potong 35.000 gitu. Jadi restoran Thailand itu jarang menampilkan produk modern kayak di Eropa. Dia hasil pertanian dia singkongnya. Iya, iya, iya. Di restoran Thailand. Ditingkatkan nilainya ya. Penampilan. Penampilan. Iya. Kayak kita nih, walaupun orang desa, kita rubah dikit penampilan sepatu pantopel udah kayak orang kota kita. Padahal kita ini sebetulnya orang desa. Beda lah bupati. Makanya bupati harus pakai pantopel kan. Kan udah jarang pakai pantopel saya. Oh iya. Begitu jadi bupati saya pakai pantopel kan nggak enak sama orang. Iya, iya. Nah jadi branding itu adalah salah satu merubah penampilan supaya ada daya tarik publik ya untuk membeli. Dulu saya zaman tingkat 1 dipelajari di marketing, saya kan ekonomi. Ekonomi ya. Marketing udah rumus. Ini ekonominya manajemen atau studi pembangunan? Saya studi pembangunan. Tapi ada juga ya. Tapi ada marketing, Ya. ada statistik, tingkat ini ada accounting, intermediate, tapi nggak sampai expand. Ya. Ini finance nggak sampai. Finance saya belajar juga. Di semester pertama tuh kita belajar marketing. Saya masih ingat tuh namanya AIDA di teori cara kita memasarkan sesuatu agar mempunyai daya tarik. AIDA itu singkatan ini. A itu attention. 2 to interest, D desire, A action. Attention ini gimana supaya produk kita tuh mempunyai daya tarik. Kayak gini kan. Bikin dulu walaupun belum sempurna penampilannya kan. Wah, warnanya, komposisi warna, daya tarik dulu. Kalau nggak menarik orang nggak mau ngelihatnya. Kedua, interest. Kalau sudah daya tariknya bagus, orang ada minat mau ini mengambilnya gitu, membeli atau. Baru 3 desire. Desire itu macam dorongan orang untuk mengambil. Nah, baru keempat tuh action, baru membeli dia. Jadi penampilan penting. Kalau anak muda itu walaupun buntu, penampilan penting supaya bisa mendaya tarik sama perempuan kan. Perempuan juga begitu. Dia pakai lipstick, pakai bedak supaya menimbulkan daya tarik pada laki-laki. Dan pengertian positif ya, bukan macam-macam. Dan itu udah watak manusia, nalurinya manusia. Nalurinya perempuan, nalurinya laki-laki. Karena nggak mungkin laki-laki mau mendekati perempuan bawa badannya busuk. Harus pakai Rexona dong. Saya aja tua-tua pakai Rexona. Coba tanya sama perempuan tuh. Itu nalurinya perempuan tuh, dia pakai bedak, rambutnya merapi kan. Nggak mungkin dia mau di-approach oleh pacarnya, dia penampilan nggak bagus. Minyak wanginya walaupun nggak terlalu semerbak, ya mungkin ada daya tariknya. Minyak wangi kan daya tarik juga. Jadi menurut saya kita modernisasi seluruh produk kita. Nah kelemahan kita itu nggak bisa membuat produk kita daya tarik. Bisa begini, kalau kamu di Jakarta kan sering di outlet-outlet itu kan ada rebung kan. Rebung tuh Bambu itu. baby bambu lah ya. Bambu. Tapi bahasa Inggrisnya bukan itu. Bayi bambu lah kira-kira gitu. Kalau di tempat saya lakukan itu dijual sampai jam 12, kalau laku ditendang-tendang aja sama ibu-ibu tuh. Saya bilang, kenapa Bu? Jam 12 gimana kalau nggak laku tendang-tendang aja katanya.
Harganya cuma segini, secumpuk istilahnya itu. Secumpuk itu mungkin 5.000, 6.000. Tapi begitu masuk ke outlet mahal. Di Jakarta outlet itu diisi oleh rebungnya Thailand. Di paketnya bagus, ya, kemudian rapi. Impor ini. Impor. Serapa namanya? 1 on itu ya. Itu udah harganya 30.000. Bayangkan 1 on itu, 1 bungkus kecil tuh. Bayangkan kalau bagaimana kalau sekilonya gitu. Bisa mencapai 200 sampai 300.000. Jadi kalau rebung ini ada pusat-pusat rebung di Indonesia, kita masukkan ke outlet di paket yang bagus, diatur daya tahannya gitu. Dijaga kebersihannya, jaga hygiene-nya. Jadi masalah kita soal pengemasan. Pengemasan. Ya, pengemasan. Pemasaran ya. Satu pemasaran, satu juga pengemasan. Jadi kalau kita memulai membangun kearifan lokal kita di semua outlet, jangan kita pasarkan donat lagi ya. Kemudian bread roti itu kan ada bread itu. Jadi kita nggak laku lagi nanti produk kearifan lokal kita. Karena dianggap pinggiran kan. Kalau ada penampilan dari restoran pisang rebus misalnya. Padahal pisang rebus tuh nggak ada minyak. Untuk kesehatan bagus sekali. Sehat ya, ya. Singkong untuk kesehatan bagus sekali. Jagung untuk kesehatan bagus sekali. Tapi orang nggak percaya itu. Yang penting makan di Starbucks, di Coffee Bean, kue-kue produk global kan. Sekarang tapi orang kota makin banyak yang sadar itu tuh. Makan singkong, pisang. Di mana-mana di kementerian di Jakarta juga ada memulaikan itu. Jadi kita mulai mengeksplorasi produk lokal kita, karya lokal kita. Jadi kemungkinan di KP kita akan kita isi dengan produk-produk pertanian, perkebunan kita. Supaya apa? Supaya petani hidup. Coba kalau ada instruksi dari Presiden, saudara-saudara rakyat Indonesia, petani, pekebun, semua pemilik KP. Mulai tanggal sekian, hari itu kita mulai menjual produk pisang dari sana, jagung dari Indonesia, semua dari Indonesia. Apa enggak semarak Indonesia? Itu langsung inflasi nanti harga pisang, Pak. Nggak ada inflasi. Ada kan ada daya beli nanti. Kalau semua kafe wajib siapkan pisang rebus lokal. Ada daya belinya nanti. Jadi petani hidup, orang mau percaya diri nanam singkong, kacang, yang rebus, pisang, apalagi itu pisang yang rambat itu atau pisang ini ubi rambat. Ubi rambat tahu kan? Ya. Ubi rambat itu yang umbinya di dalam tanah itu. Jadi hidup pertanian kita. Begitu hidup, berarti daya beli kita mulai meningkat. Nah, maka timbul orang mau wira swasta di bidang pertanian. Ini pandangan-pandangan seperti ini tersampaikan juga ke seluruh aparatur, Pak. Kalau saya akan dimulai sekarang, sedang dimulai. Saya untuk di rumah dinas sudah harus ada siapkan singkong untuk pagi-pagi dan malam lah ya, singkong, jagung dan sampai sekarang sudah siapkan. Nanti menjalar ke kantor-kantor, ke rumah sekolah ya, sampai ke desa. Nah, baru hidup pertanian kita, kebun kita. Nah, mudah-mudahan pemerintah pusat ngambil kebijakan seperti itu. Jadi kalau kita berkunjung ke Lahat itu nanti pasti kita sajikan pisang sehat. Kenapa kita banyak penyakit, banyak gorengan, banyak roti-roti yang manis-manis kan. Tapi kalau musim durian rugi kita kalau nggak makan durian di Lahat, Pak. Enak itu. Kalau durian itu jangan makan tiap hari, Pak. Karena setahun sekali jadi enak dia. Oh, iya. Kalau tiap hari mati. Tapi paling enak itu. Desember nanti musim durian. Desember ya. Sebetulnya sejarah Indonesia itu sejarah durian itu dari Lahat, Pak. Oh iya. Salah satu yang terkenal. Nah, di Lahat itu terkenal durian bantal sama tembaga. Kalau sekarang orang berkota namanya durian musangking. Musangking. Ya. Ini warnanya sama, tapi bijinya beda. Kalau durian kita itu bijinya segede gini. Kalau musangking nggak ada biji. Legitnya sama rasanya, manisnya sama. Nah, menurut konon kabarnya, musangking ini genetiknya diambil dari Kabupaten Lahat, desa saya, dari Kikim Selatan. Bukunya ada di Universitas Putra Malaysia. Universitas Putra Malaysia.
Putra Malaysia, bukan? Ada buku di situ, asal usul Musangking. Kan Musangking Malaysia kan mengembangkan Musangking. Asal usulnya dari Kikim Selatan. Nah, saya nanti mau ke Malaysia, bener nggak ada bukunya itu? Ada yang orang ngasih tahu. Yang ngasih tahu itu biasanya Pak Yusuf Kala. Dia pernah lihat asal usul Musangking itu dari Lahat katanya. Disebut dia hafal juga. Namanya Bapak Aksah Mahmud. Iya. Adiknya Pak Yusuf Kala diambil oleh Pak Aksah Mahmud, istrinya itu. Dia cerita sama saya ketemu. Kaget juga saya, nggak lama, setahun lalu ada cerita itu. Dari Putra Malaysia, Universitas Putra Malaysia. Harus ditelusuri itu, Pak. Saya mau terusin ke sana. Mungkin September lah nanti saya mau lihat. Bener nggak itu? Menurut saya masuk akal. Karena duren kuning tembaga itu, yang saya lihat cuma aja dari Lahat. Yang lain putih ya, tapi manis. Nah, kalau yang putih itu namanya duren bantal. Enak juga. Mirip sama ini montong, duren montong. Tapi lebih manis duren kita lah. Tembaga itu ya, berarti Desember lah. Kami Desember boleh ke Lahat ya, boleh. Nanti kita langsung ke tempat kebunnya. Kalau orang di kalau kopi duren boleh ya? Kalau orang kampung saya sering kadang-kadang kopi dengan duren dia. Ada. Masukkan duren, ya udah kopi. Iya, ada yang begitu tuh. Ada. Oh, oke. Ada yang dipisah. Kalau saya kadang-kadang daduk sama kopi, nggak masalah. Oh, iya. Ini kita coba kopi Lahat ini, Pak. Ini kopi Lahat nih. Kopi Lahat. Kita cobain malu. Jadi apa yang membedakan kopi Lahat ini sebenarnya? Saya sih belum bisa testernya, tapi menurut orang, kan kami pernah kedatangan orang Itali. Kira-kira 1 bulan saya dilantik ya. Saya dilantik Februari, jadi bulan Maret dia datang itu. Bulan Maret, benar ya Februari saya lantiknya. Februari ya dilantik, 20 Februari. 20 Februari kan. Dia datang, dia bilang, kopi Lahat tuh kopi bagus dan nomor 1 katanya. Karena itu dia mau ambil green bean-nya, mau diekspor. Nah di Lahat itu ada tingkatan katanya, ada kopi yang primer, ada yang nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, nomor 4 katanya yang bikin kapal api. Dia sendiri bilang itu. Jadi kapal api yang kita minum sehari-hari selama ini yang nomor 4, yang kelas 4. Grade 4 ya. Kan di kampung di desa itu kan orang jual kopi kan karena untuk anak sekolah kan. Dia cepat-cepat jual mentah-mentah dijual ke tengkulak. Jadi nggak petik merah semua kan. Sudah habis musim, sebulan 2 bulan kemudian dia mau ngopi kan beli kopi dia. Yang banyak beredar di eceran tuh ya kopi kapal api. Satu ketika saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau habis kopi beli di mana? Di warung katanya. Apa? Namanya kapal api katanya. Ibu tahu nggak asal usul ini bahan baku kapal api salah satu dari desa sini, saya bilang. Ibu habis jual terus ibu minum lagi. Bayangin tuh. Jadi lebih baik kita sendiri olah naikkan datang. Biar ibu-ibu itu nggak perlu lagi jual kopi yang masih hijau untuk sekolah anak di Ijon. Dia jual titik merah, kita jaga pelihara harganya gitu loh. Supaya dia bisa menikmati insentif ekonomisnya dari kopi itu. Nilai tambah dari itu. Ya harus ada nilai tambahnya supaya pertanian perkebunan tuh hasilnya maju, bertambah. Jangan semakin lama semakin merosot. Akhirnya kultur petani jadi miskin gitu. Jadi lebih baik kita jaga supaya suatu saat anak petani itu dia bangga jadi anak petani. Kenapa tidak bangga sekarang ini? Karena memang insentif ekonomisnya pertanian itu menurun, sehingga orang berlomba-lomba cari kerja pabrik di Jabodetabek gitu. Karena lahan udah ada konversi ke macam-macam, dibeli oleh tuan tanah, akhirnya banyak buruh tani kan, bukan pemilik tanah lagi, bukan petaninya. Nah ke depan ini kita akan rubah kultur itu, tapi dengan syarat kita meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan ekonominya supaya dia bangga jadi anak petani. 50-60 tahun yang lalu anak petani itu bangga pergi ke Jakarta dengan hasil kopinya, hasil berasnya. Kemudian dunia berubah. Untuk sekolah anak itu dijual kebun sawahnya, dia jual kebun kopinya. Beda. Dunia ada berbeda sekali. Nah, mudah-mudahan sekarang kopi, sebagai petani kopi, orang bangga ini. Sekarang harga masih bagus ya. Tapi kalau harganya nanti anjok 10.000,
stres lagi dia. Iya, iya, iya. Jadi memang paling bagus itu kita lakukan peremajaan, kemudian kalau di persawahan tuh kita cari bibit unggulnya, irigasi diperbaiki. Itu jalan kita untuk membuat satu ekosistem, membuat petani itu bangga jadi petani lagi, anak petani juga bangga jadi petani. Pada jalan lain kita harus arahkan pertanian itu pusat pertumbuhan. Kalau di dalam buku teori ekonomi itu kan ada satu pameo ya, semacam ya pameo lah, di mana ada gula di situ ada semut. Jadi masuk gula itu di mana pusat pertumbuhan ekonomi, di situ datang ini penghisap-penghisapnya, datang apa namanya investasinya gitu. Jadi gulanya kita bangun di pusat-pusat pertumbuhan itu, istilahnya gitu. Itu satu kata simbolik ya. Jadi kalau follow the money itu Pak. Follow the money. Follow the money. Jadi kalau enggak kita tumbuhkan pusat pertumbuhan, ini ekonomi pertanian yang bagus, maka orang akan berbondong-bondong meninggalkan pertanian. Jadi pertanian nggak bisa jangan kita tinggal karena dia akan menjaga ketahanan pangan kita. Kalau kita tinggal, jebol semua. Karena garis besar kita ini mesti ada ini swasembada pangan dan ketahanan. Nah kalau kita program Bapak Presiden ini jalan dengan cetak sawah baru 3 juta 4 juta hektar, maka kita gap impor ini bisa kita isi dengan dengan cetak sawah baru dengan bibit padi yang unggul. Tadi yang pengairan di lahat itu juga akan cetak sawah baru atau tidak? Enggak, kita enggak cetak, sawah yang sudah ada. Sawah yang sudah irigasi yang rusak. Bahwa nanti kalau irigasinya bagus, ya, ini debit airnya bagus, kita akan cetak baru lah. Ya, tapi dari yang ada produksi pasti naik gitu. Pastilah, karena irigasi dibangun kan. Iya, iya, iya. Oke. Potensinya besar untuk mencetak baru. Jadi kalau ada airnya bagus nanti, kan ini irigasi kami ini kan tahannya damnya ini bendungannya 100 tahun. Besar tinggi ya, lama. Ya, ini kita banyak bahas tadi gebrakan-gebrakan terutama terkait pertanian, perkebunan, perikanan. Saya ingin tahu Pak Bupati soal pendidikan dan kesehatan ini seperti apa nantinya di lahat ini? Iya, jadi pendidikan dulu ya. Pendidikan ini sebetulnya bukan kebetulan diperkuat oleh Pak Prabowo, tapi sebetulnya pendidikan ini akar persoalan ya. Akar persoalan beriringan dengan sejarah umat manusia. Pendidikan ini cikal bakal dari untuk mengembangkan kemampuan manusia sebetulnya kan, untuk pengembangan kognisi maupun mental. Karena itu pendidikan itu adalah sektor yang paling penting di dalam sejarah peradaban umat manusia. Karena pendidikan inilah yang akan dengan pendidikan orang akan membuka sebuah jendela untuk mengenal peradaban. Nah, jadi pendidikan itu paling utama. Nah, alas untuk membuat SDM unggul itu ya pendidikan itu. Ini ya kata Pak Prabowo. Karena itu pendidikan itu salah satu prioritas Bapak Presiden. Jadi kata Pak Presiden, SDM unggul itu bisa dicapai katanya apabila kita sehat rohani, jasmani. Maka Pak Presiden bikin makanan gratis dulu untuk penerima manfaat segala lapisan kan, SD, SMP, SMA, ibu hamil, anak balita dan lain-lain yang dengan dibiayai lebih kurang bisa sampai 400 triliun yang akan datang ya. Penerimaan manfaatnya 70-80 juta, luar biasa. Nah, itu kalau semua anak-anak kita asupannya bagus, gizinya bagus, ini kan akan membantu pembentukan intelektual. Jadi sehat rohani jasmani. Kedua, SDM unggul itu adalah sumber dayanya bagus, yaitu menyiapkan sumber dayanya adalah satu-satunya matematik dan sains. Itu dasarnya. 3, produktif dan inovatif. Jadi 3 ini tidak bisa dipisahkan. Sehat walafiat, pengembangan sains dan matematik dan sains. 3,
adalah inovatif dan produktif. Nah, untuk mencapai ini, mulai kata Pak Prabowo, kita harus perbaiki semua sarana prasarana pendidikan kita. WC-nya harus bersih, gedung-gedung mesti bagus, tempat belajar anak-anak juga bagus, gurunya juga di-upgrade. Karena guru ini ibaratnya apa ya, instruktur, dia harus nomor satu, harus lebih dari anak didiknya gitu loh. Karena dia akan mentransfer berbagai ilmu pengetahuan, pendidikan yang akan membawa anak ini maju sebagai pemimpin, sebagai jago-jago di dalam bidang sains dan teknologi yang akan datang. Sehingga mereka produktif dan inovatif. Nah, oleh karena itu pendidikan ini kita galakkan. Pertama memperbaiki sarana prasarana, kemudian nanti ada ini pendidikan kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah istilahnya. Lagi disiapkan oleh Dikdasmen. Lagi disiap. Itu semua diintegrasikan untuk menjadikan pendidikan itu membangun SDM unggul. Yang kedua, Bapak Presiden untuk mempermudah anak yang kurang mampu sekolah, dia bikin sekolah rakyat. Ya. Dan itu nanti di seluruh Indonesia. Itu juga biayanya gede, ratusan triliun. Kedua, SDM unggul, sekolah unggul, sekolah unggulan ya. Kita sudah ada sekolah Taruna Nusantara, sekarang Presiden mau bikin lagi sekolah unggulan. Itu berartinya dunia, ya, setiap negara itu tanpa pendidikan yang maju, tanpa SDM unggul, tanpa ada SDM yang unggul, dunia nggak kemana-mana. Jadi kita harus, pendidikan jadi taruhan kita. Jadi itu setiap kepala daerah mesti memikul tanggung jawab ini untuk mengajukan pendidikan, terutama untuk basis STEM ya. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, Art and Mathematics. STEM itu. STEM, Science, Teknologi, Engineering and Mathematics. Nah, ini mesti ada di diri anak kita semua. Karena ini sudah dianut oleh negara-negara maju udah ratusan tahun lalu. Membuat Amerika maju, Inggris maju, Korea Selatan maju, Jepang maju, ya, Singapura, New Zealand, Kanada, itu kan sudah ratusan tahun lalu. Singapura juga. Malaysia juga udah tumbuh sejak tahun 80 mereka. Nah, kita masih tertinggal. Jadi menurut saya pendidikan kunci untuk kita membuat negara kita jadi besar. Kalau nggak kita kembangkan, ya kita nggak kemana-mana. Kata Ki Hajar Dewantoro itu, kalau pendidikan kita lemah, nggak maju, ya kita nggak bakal kemana-mana katanya. Karena itu pendidikan kunci bagi kemajuan, kunci bagi kita untuk buka jendela dunia. Ketiga, kesehatan. Ya, kesehatannya apa lagi kan? Karena dia terkait. Sehat walafiat tadi, zaman ini ada kesehatan di sini. Makanya pelayanan mesti sempurna. Kata Bapak Prabowo itu prima pelayanannya. Pelayanan manusianya, pelayanan obat-obatnya, pelayanan lain-lain, sehingga rumah sakit ini berubah menjadi rumah sehat itu. Jangan orang masuk rumah sakit tambah sakit. Berarti ini ada yang mau dilakukan untuk mestinya, rumah sakit lahat. Iya, akan kita lakukan sehingga orang itu nggak masuk rumah sakit. Jadi kita bikin ekosistem baru kesehatan, lingkungan yang sehat. Bukan berarti 100% orang tidak sehat itu, bukan berarti orang sehat 100%, nggak ada orang sehat 100% di satu daerah tertentu, pasti ada yang sakit. Tetapi kita mengurangi orang masuk rumah sakit. Jadi ada satu ekosistem kesehatan yang kita bangun, yang sifatnya preventif, melalui penyuluhan, makanan yang tidak bawa penyakit itu apa. Karena anak-anak sekarang udah kena gula macam mana. Kita kena gula baru umur 60-an. Orang dewasa sekarang anak 17 kena gula, 15 kena gula. Di mana salahnya? Pasti ada salah. Nah, karena itu kita mulai menyiapkan, mulai dari cara makanannya, ya, penyuluhannya supaya makan sehat itu kayak apa dari bayi, kira-kira gitu. Jadi pendidikan kesehatan itu nggak bisa dipisahkan. Itu pendidikan juga itu? Iya, pendidikan. Penyuluhan itu kan pendidikan. Orang kalau di luar negeri lihat mau ambil makanan tuh dia lihat dulu nih, oh gulanya sekian. Iya. Kalau di sini kan nggak ada penyuluhan. Jadi pendidikan tuh, ya, penyuluhan itu bagian pendidikan kita untuk memberikan kesadaran orang-orang
masyarakat, community, supaya mereka sadar bahwa kalau kita terlalu banyak makan gula, efeknya gini. Kalau terlalu banyak makan beras, efeknya begini. Karena itu kita harus makan begini gitu. Jadi paling baik itu adalah mencegah, jangan terlalu banyak orang masuk rumah sakit itu. Tapi rumah sakitnya sendiri akan ada rencana apa ini? Pertama kita akan perbaikin infrastrukturnya, sarana prasarana, menyiapkan cath lab untuk jantung macam-macam ke depan ini kan. Jadi pokoknya berbenah dengan uang yang terbatas, fiskal terbatas, kita akan berbenah yang secepat-cepatnya supaya harapan masyarakat bisa terpenuhi. Oke. Ini banyak kita bahas soal gebrakan Pak Bupati, tapi ada yang kelewat tadi ini. Apa itu? Satu di antara berita yang viral, Pak Bupati ini baru belum lama ini juga terpilih sebagai ketua APKASI. Iya. Bisa gimana itu kok ya, dari Lahat ini memimpin organisasi kepala daerah ya? Jadi saya sebetulnya nggak terpikir menjadi ketua APKASI. Saya berangkat sana untuk belajar ikut di agenda musyawarah APKASI ya. Karena setiap kabupaten itu kan asosiasinya APKASI itu. Jadi saya mau hadir. Pada 2 hari sebelum mau berangkat tuh orang mengatakan Pak Bursa maju aja katanya supaya bisa membawa APKASI untuk menampung aspirasi kemudian disampaikan kepada pemerintah gitu. Sebelumnya belum nggak kenal saya APKASI itu. Saya baca, saya pelajari, APKASI ini penting. APKASI sudah ada sejak reformasi dulu. Ya, sejak ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah. Jadi APKASI ini berbarengan dengan begitu Undang-Undang Otonomi Daerah ada, ya pemerintah daerah ada, APKASI muncul. Nah, APKASI ini dalam rangka memperkuat, mendukung kebijakan otonomi daerah. Jadi APKASI paralel. Jadi pemerintah sebetulnya nggak perlu sulit-sulit lagi, dia melalui APKASI dia bisa APKASI bisa memfasilitasi kebijakan pemerintah supaya efektif ke bawah sebetulnya. Jadi tidak perlu lagi pemerintah keliling provinsi macam-macam, tapi dia panggil APKASI mendiskusikan apa kebijakan mau diluncurkan. Sehingga APKASI bisa rapat, bisa mendiskusikan di mana kendalanya, tantangannya, apa sasarannya dan sebagainya. Itu sebetulnya APKASI penting sekali untuk mempermudah mengawal program pemerintah supaya efektif sampai ke masyarakat. Apalagi sekarang ini kan ada Koperasi Merah Putih, ada proyek swasembada pangan, ada rumah sekolah rakyat, kemudian SDM unggul macam-macam. Nah, bagaimana cara monitoringnya? Pusat bisa langsung hubungin APKASI-nya. Misal misalnya pemerintah mau mengeluarkan kebijakan baru, dia bisa bikin Zoom melalui APKASI. APKASI bisa buka Zoom itu. Misalnya Mendagri ada peraturan baru misalnya mengenai ada Direktorat BUMD sekarang ini. Itu bisa APKASI ngadain gitu. Supaya langsung nyampe. Ini organisasi padahal di luar pemerintah tapi orang pemerintah semua ini. Orang pemerintah semua. Kita kan orang pemerintah. Kepala daerah semua ya? Iya, kepala daerah semua. Jadi banyak kebijakan itu nggak perlu presiden langsung konsinyir ke provinsi, cukup dia sampaikan dengan rapat dengan presiden seluruh APKASI, selesai. Nanti pulang ke daerah, konsolidasi dengan camat-camat, dengan kepala desa. Kenapa koperasi desa nggak maju? Kenapa irigasi berhenti? Ya gitu. Kenapa makan bergizi gratis nggak jalan? Jadi nggak sulit-sulit karena Pemda itu punya tanggung jawab terhadap kebijakan nasional. Kenapa? Presiden ngomong di retreat waktu itu 60% kegiatan nasional ini ada di kabupaten. Berarti desa ini tiangnya. Tiang negara itu di desa itu loh. Jadi kalau desa ini tidak bisa diafirmasi oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah nggak ngerti tentang kebijakan pusat, menurut saya riskan efektivitas kebijakan nasional itu. Jadi kepala daerah punya tanggung jawab besar terhadap pengawalan sekaligus memotret sejauh mana kebijakan nasional itu sudah berjalan dengan baik dan efektif.
terutama koperasi desa, makan bersih gratis, pelaksanaan swasembada dan sebagainya. Nah, nanti ada feedbacknya gitu. Bisa kita laporkan kepada presiden, Pak, ini kendala di sini. Baru apa rencana selanjutnya untuk memperbaikinya, memperbarunya, kira-kira gitu. Sudah ketemu presiden ya, ketua Belum, APKASI? belum. Kita lagi majukan surat audiensi, belum diterima, mungkin presiden sibuk kan. Tapi bisa diceritakan kenapa waktu itu orang Lahat yang dijadikan ketua APKASI? Itu kita nggak tahu, takdir namanya kan. Jadi takdir itu jangan diraba, diterima. Diterima ya. Iya. Oke. Dimana? Dan ini apa namanya? Saya baca beritanya nggak ada voting kan? Musyawarah. Aklamasi. Jadi begini, di APKASI ini memang tradisinya musyawarah. Karena ini kan semacam forum komunikasi asosiasi ini. Jadi kalau voting kayaknya kurang bagus lah ya. Jadi karena dia forum bersama asosiasi pemerintah kabupaten, yang paling bagus jalan tuh ya musyawarah untuk milih pemimpinnya, aklamasi lah, nggak boleh voting. Diusulkan dari mana itu? Banyak kabupaten-kabupaten mengusulkan, karena nggak bisa satu kabupaten, tapi berembuk, ada beberapa, akhirnya diputuskan saya, sekjennya dari Minahasa Utara, dari Minut, tempat tuan rumah waktu itu. Oke. Mungkin juga banyak ininya, adik-adiknya, junior-juniornya Pak Bursa ini. Banyak bupati-bupati, banyak. Ya? Ada 50-60 orang bupati adik-adik saya ya. Baik yang dari HMI, Gemeni, PMKRI, ada semua. Ada semua ya, karena waktu itu kan banyak jadi ini ya, satu yang HMI banyak, saya lihat juga PMKRI juga banyak gitu. Gemeni juga banyak, anak PMI juga banyak. Ya. Sampai sekarang nih, bahkan sampai hari ini masih beraktivis ini Pak Bursa ini. Masih, maka bilang tadi saya ini aktivis sebenarnya, bukan mantan. Iya. Termasuk perkumpulan gerak kebangsaan tadi. Ketua umumnya saya itu. Ini nasional. Udah lama dibentuk. Sejak 2010. Nah, tapi dulu tuh namanya Perkumpulan Gerakan Keadilan, diganti namanya PGK lagi. Namanya PGK tapi Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Lambangnya juga berbeda. Jadi apa ini? Aktivis kan ini berapa zaman ini ya? Pak Saya Bursa sebetulnya ingin PGK dipimpin yang muda, umurnya 30-50, tapi belum ada yang berani gitu loh. Jadi saya yang kadang-kadang menyiapkan ketua harian nanti, supaya meringankan beban saya keliling-keliling daerah gitu loh. Iya. Ya kayak gini kan mestinya kan ketua harian aja yang hadir. Saya tinggal di Zoom aja ngomong gitu kira-kira. Iya. Tapi kadang-kadang anak muda ini nggak percaya diri. Saya bilang saya udah cukup, saya bilang. Jadi kalian kembangkan diri melalui PGK ini. Pertama itu memulai diskusikan tentang sesuatu yang penting dulu, supaya kita mengembangkan wawasan, untuk mengembangkan wawasan. Jadi ini tujuannya apa? Tujuannya mengembangkan diri. Mengembangkan diri, terutama intelektual ya. Jadi kalau saya itu, karena ini basisnya mahasiswa pemuda, basisnya masih pemikiran. Jadi organisasinya bersifat pemikiran ya. Jadi melatih anak membentuk diri, mencerdaskan diri, menimba pengalaman dan kepemimpinan. Jadi PGK ini nggak janjikan apa-apa. Beda partai politik kan. Kalau kita berpartai nanti kamu calon sini nggak. Kalau PGK enggak. Tugas kita adalah mengembangkan diri untuk kamu sendiri, bukan untuk saya. Nanti lihat dipetik nanti 20 tahun, 30 tahun. Ini sudah ada di seluruh Indonesia ya? Sudah ada. Tinggal 20-30 tahun kalian lihat kelihatan sendiri jadi apa. Kalian itu dalam tanda kutip ya, quote on quote tuh jadi apa tuh ya nggak tahu saya. Karena itu misteri juga. Ya. Nggak ada ini PGK itu mau merancang orang jadi gubernur, jadi DP enggak. Yang kita rancang itu adalah bagaimana capacity building kita meningkat. Baik itu pikiran maupun mentalnya dan kematangannya. Ya. Dan jaringannya. Saya mau tanyakan ini, Pak Bursa sebagai aktivis lintas zaman ini ya. Dari zaman Pak Harto sudah, tadi 89 itu masih sangat ya, itu lagi keras-kerasnya. Keras-kerasnya ya.
reformasi ya, setelah reformasi apa tantangannya ini aktivis saat ini? Aktivis saat ini tantangannya adalah banyak ya. Pertama itu gimana dia menyesuaikan diri dengan perubahan cepat disruption ini ya, yaitu kemajuan terutama industri digital ya. Nah ini beda dengan kita memahami situasi 30-40 tahun datang. Dulu kita masih sangat tergantung dengan buku, materialnya buku ya. Sekarang kita ada media lain yang budaya sudah berbeda. Nah, ini mesti dipelajari betul secara serius oleh terutama generasi milenial. Generasi milenial itu generasi penghubung antara abad milenium ketiga ya. Jadi yang lahir 81 milenial tuh. Jadi kalau saya sekarang 2025 berarti umurnya 44 tahun sekarang yang paling tua. Kemudian generasi Z, Alpha kan. Kalau Z itu kan 96 lahirnya, berarti umurnya 29 tahun paling tua. Kalau generasi Alpha itu lahirnya 2011, berarti umurnya paling tua 14 tahun. Jadi antara lahir 81 dengan lahir 91 itu banyak sekali, itu termasuk generasi milenial. Itu pun budayanya beda-beda. Kalau yang milenial itu menghantar, dia mulai mengenal sedikit dunia internet ya, smartphone. Tetapi mulai dari generasi Z ini mereka udah sangat ngerti sekali gitu dunia perubahan seperti itu. Nah yang saya maksud tantangannya adalah di samping dia harus mengenali ekosistem perubahan itu, dia harus mengenali cara meresponnya. Nah kalau kita nggak bisa mengenalinya, tidak bisa menyeberanginya, pasti kita akan tertinggal. Apalagi kecepatan perubahan itu namanya revolusi ya, cepat sekali. Jadi kita belum satu variabel belum kita kuasai, tiba-tiba ribuan variabel muncul lagi dalam satu perubahan. Dulu masa-masa kami dulu yang menyebabkan satu faktor perubahan itu 2-3 faktor, 2-3 variabel. Sekarang udah ribu. Dulu cepat sekali 3 variabel bisa kita selesaikan, ada 80. Tetapi sekarang udah ribuan. Yang ini selesai, yang ini udah sekarang 1000. Jadi ada kecepatan intelektual cara kita meresponnya. Terutama untuk anak-anak milenial. Kalau kita ini kan generasi baby boomer, yaitu generasi pasca perang ya, perang dunia kedua. Pasca perang dunia baru generasi X. Generasi X itu yang lahirnya 61 ke 81. Nah, lu lahir tahun berapa? 80. 80. Ya. Nah, berarti lu ini generasi X. X ya. Generasi ya, X. Ya. Generasi X itu transisi generasi yang gaptek ke generasi sedikit kenal teknologi. Kira-kira kalau aku gaptek bener. Aku nggak main Facebook, nggak main Instagram, apalagi tuh yang media sosial. TikTok nonton aja. TikTok nonton aja. Oke. Nggak main TikTok. Nah, jadi generasi-generasi itu ada kulturnya sendiri. Nah ini yang perlu transformasi dipelajari dengan tekun dengan baik. Kalau kami kan generasi yang membaca buku, jarang membaca melalui TikTok. Generasi milenial ke atas itu belajarnya di TikTok. Ya. Itu suatu keadaan gitu loh. Keren ini. Baru dengar saya istilahnya. Jadi mempelajari perubahannya juga menyikapinya. Menyikapinya, iya. Kalau saya ke rumah masih baca buku, saya bolak-balik. Kalau orang kan cukup sepintas saya tahu nggak sampai sekarang masih langganan Kompas. Kenapa saya langganan Kompas? Karena di Kompas itu saya beritanya lebih lengkap. Kedua artikelnya, kedua berita internasionalnya. Artikel opini maksudnya. Opini, iya. Sama tajuknya. Tajuk saya mengerti, oh tren dunia kayak begini. Sampai sekarang dari Kompas udah ngecil tuh. Dari sampai pertama saya kuliah di Jakarta saya langganan Kompas. Ya. Penulisnya juga saya kenal semua. Itu ciri aktivis zaman dulu itu ya. Jadi kalau ke rumah saya lihat dulu. Kalau di website kan beritanya kecil-kecil, dikit-dikit kan. Kalau kita mau kenal soal fiskal itu nggak mana ada di media-media sosial tuh. Saya harus baca koran beneran gitu, berlengkap. Ya. Apa pernyataan presiden yang benar itu baca Kompas saya. Oke Pak Bursa, ini kita 1 jam lebih nih. Kalau ngobrol sama Bupati yang juga aktivis nih,
kami ke sana sampai hampir jam 12 malam. Malam ya? Udah lupa aku. Hampir jam 12 malam waktu itu. Hampir jam 12 ya? Untung ada kopi Lahat itu, tahan. Udah makan kopi kan ya? Minum kopi ya? Sudah. Nah ini di bagian akhir nih ya. Mungkin bisa dijelaskan target Bupati Lahat sampai 5 tahun ke depan ini apa sih? Ngopi dulu ya? Ngopi dulu. Target saya itu, saya ingin menyelesaikan pengangguran yang lebih kurang 10.000, 15.000 itu, setidaknya 5 tahun itu kita bisa kurangi 10.000. Caranya apa? Caranya mengatasi pengangguran itu menghidupkan ekonomi. Ekonomi itu ada sektor industri, ada industri pertanian, dan industri perkotaan. Pertanian itu ada perkebunan, ada persawahan, ada hortikultura. Kemudian di sektor industri kota tuh pasti ada wisata. Nah ini mau kita kembangkan. Jadi visi kami itu adalah menghidupkan unit-unit usaha ekonomi agar memunculkan pertumbuhan. Karena pertumbuhan ekonomi ini adalah cara kita mengadaptasikan kemampuan kabupaten untuk meningkatkan income per kapita penduduk. Kalau istilah Pak Prabowo itu, Indonesia Emas itu, income per kapita kita itu akan mencapai 12.000, 14.000 US dollar per tahun kan. Itu tahun 2045. Kita ingin dalam waktu 5 tahun ke depan, income per kapita Lahat itu sekarang ini sekitar masih 2.000, 3.000, kalau bisa 6.000 lah. Sebelum sampai 2045 ke 12.000 gitu. Nah, dengan gitu kita bisa mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Tetapi masalah kita gimana supaya pertumbuhan ini inklusif, adil, merata sampai ke dapur-dapur rakyat gitu, keadilan itu. Jadi keadilan itu tidak aja di elitnya, di birokrasi, di pengusaha, tapi sampai ke dapur-dapur rakyat itu tercapai. Sekolahnya mudah, kesehatannya mudah, sandang pangannya udah oke. Kira-kira gitulah visi misi kita. Jadi semangat baru menata kota bangun desa itu berbasis SDM unggul. Nah dengan itu kita bisa mencapai keadilan kemakmuran. Nah SDM unggul ini kuncinya tadi. Kalau SDM unggul kita nggak tercapai, saya percaya betul dengan Ki Hajar Dewantoro itu, bangsa kita nggak kemana-mana. Nah kalau SDM unggul itu topangan jelas dan sehat walafiat, sumber daya yang tumbuh melalui matematik dan sains, 3 produktif dan inovatif. Jadi 3 ini nggak bisa terpisah untuk bangun SDM unggul. Jadi itu cita-cita Lahat ke depan itu. Ya, penutup juga Pak Bupati, ada yang mungkin bisa disampaikan langsung terkait rencana pembangunan Lahat ini ya kepada masyarakat maupun birokrasi. Ya, jadi pembangunan itu tergantung dengan stakeholder ya, itu birokrasi, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Tanpa ekosistem yang integrated ini sulit kita untuk mencapai satu rancang bangun pembangunan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang saya maksud tadi adalah tujuan tertentu adalah kita punya konsep ya, punya tagline menata kota bangun desa. Jadi menata kota bangun desa itu adalah berbasis SDM unggul. Jadi dengan semangat menata kota membangun desa itu kita capai SDM unggul untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi SDM unggul saya katakan kunci. Karena itu kami mengajak seluruh stakeholder ya, masyarakat memberikan dukungan kepada agenda kita untuk membangun SDM unggul agar cita-cita keadilan, cita-cita pemerataan, ekonomi yang bagus, pengurangan pengangguran dan kemiskinan itu bisa terwujud. Dengan begitu insya Allah kita akan hidup lebih baik, lebih makmur, tidak ada lagi orang yang tidak sekolah, tidak ada lagi orang yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, dan kita harapkan di 5 tahun ke depan orang setelah menyelesaikan prinsip-prinsip pokok kehidupan, pendidikan, kesehatan, mereka bisa berwisata, dan kita sudah siapkan wahana wisata di Kabupaten Lahat. Salam untuk Kabupaten Lahat, masyarakat Kabupaten Lahat, mohon doa agar kita ke depan
diberikan kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa melakukan segala sesuatu. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Sehat untuk Kabupaten Lahat. Kalau sehat kita bisa bersilaturahmi. Kalau kita ada rezeki kita bisa berbagi. Sehat, bersilaturahmi, jangan lupa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Memang kita harus sambung lagi nih obrolan ini, Pak. Ya. Ya, karena masih banyak yang bisa diobrolkan, apalagi dengan seorang aktivis. Ya. Masih banyak yang bisa dinikmati di Lahat. Saya bisa 10 jam diskusi, Pak. Terutama masih belum ini bulan Duren kita harus. Oh, duren. Bila perlu nanti bawa alat-alatnya sambil makan duren. Iya, keren. Ya, Tribuners, sekian obrolan kami melihat gebrakan sang pemimpin dari Lahat yang ingin keadilan, kesejahteraan sampai ke dapur-dapur rakyat. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kopi. Ya, bisa. Hah? 10 jam bisa? Tergantung saya menanya ke pertanyaan